Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anton selaku pengampu mata kuliah Kontrol dan Keamanan Informasi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal pada tugas UAS semester 5. Di sini saya Agus Wardianto dengan NIM 2205091167 dan Anci Liansi dengan NIM 2205091168. Untuk jurnal pertama dengan judul Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Melalui Klasifikasi Serangan Terhadap Sistem Informasi. Jurnal ini membahas tentang model serangan pada komponen penyusun sistem informasi dan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah dan mengurangi dampak serangan tersebut. Komponen yang dibahas meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, layanan sistem informasi, aplikasi, jaringan komunikasi, basis data, dan pengguna. Setiap komponen tersebut memiliki potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Dengan mitigasi serangan perlu diterapkan sesuai dengan jenis ancaman yang ada. Oke, yang kedua, apa sih yang diteliti pada jurnal ini? Nah, penelitian ini fokus pada identifikasi model serangan yang dapat dilakukan pada berbagai komponen dalam sistem informasi, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pada serangan tersebut. Baik, selanjutnya tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai model serangan yang dapat terjadi pada komponen sistem informasi. Yang kedua, memberi solusi mitigasi atau langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak atau risiko dari serangan terhadap setiap komponen sistem informasi. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keamanan sistem informasi dan bagaimana menghadapinya dengan pendekatan sistematis. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan kualitatif dengan melakukan kajian literatur terhadap berbagai jenis serangan dan mitigasi yang relevan. Selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh. Ditemukan bahwa terdapat berbagai model serangan yang dapat ditunjukkan pada komponen penyusun sistem informasi, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, layanan sistem operasi, aplikasi, jaringan, basis data, maupun pengguna. Serangan yang paling sering terjadi termasuk social engineering, SQL injection, DDoS, XS, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang kedua tentang keamanan informasi data pribadi pada media sosial. Artikel ini membahas tentang keamanan informasi dan privasi di media sosial dengan fokus pada perilaku pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan platform online. Artikel ini menyediakan kesadaran pengguna terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan informasi di dunia maya. Beberapa topik utama yang dibahas yaitu pengaruh pendidikan tentang keamanan informasi terhadap perilaku pengguna serta kepentingan pengaturan, privasi di media sosial, pengguna kata sandi yang kuat, dan 2 faktor untuk melindungi data pribadi. Selain itu, artikel ini juga mengupas tentang kebebasan informasi dan anonimitas dalam aktivitas online serta bagaimana keduanya berhubungan dengan privasi dan keamanan data, serta bagaimana artikel menyoroti pentingnya kesadaran pengguna akan risiko penyalahgunaan data pribadi dan perlunya regulasi yang baik
ketat untuk melindungi privasi di dunia digital. Di sini apa yang diteliti. Artikel ini meneliti tentang keamanan informasi dan privasi di media sosial, serta perilaku pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi mereka. Fokus utamanya pada kesadaran privasi, perlindungan data pribadi, serta memiliki oleh individu ketika menggunakan media sosial dan aplikasi online. Di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian utamanya dari peneliti ini adalah untuk menganalisis kesadaran pengguna tentang privasi dan keamanan informasi di media sosial, aplikasi online, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil meningkatkan perlindungan data pribadi dalam aktivitas online. Di sini ada membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran yang menggabungkan perkumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami literatur yang berhubungan dengan keamanan informasi di media sosial, serta melakukan peneliti pustaka untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenal perilaku pengguna. Di sini juga ada hasil penelitian yang diperoleh. Ada beberapa temuan utama dari peneliti ini adalah mahasiswa yang telah mempelajari keamanan informasi cenderung lebih peduli terhadap perlindungan data pribadi mereka di media sosial. Namun meskipun kesadaran ini ada, sebagian besar pengguna masih tidak sepenuhnya mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data pribadi mereka. Di sini ada hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar respon khawatir tentang penyalahgunaan informasi pribadi mereka, namun masih ada yang mengabaikan pengaturan privasi di media sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyaknya responden tidak memanfaatkan pengaturan kontrol privasi dan media sosial dengan maksimal, meskipun mereka menyadari pentingnya hal tersebut. Baik, pada jurnal ketiga dengan judul Keamanan Basis Data pada Sistem Informasi di Era Global. Jurnal ini membahas mengenai keamanan basis data, yaitu dalam kurung basis database security. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, fokus utama dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga keamanan data yang tersimpan dalam sistem database, serta ancaman-ancaman yang membahayakan data dalam sistem tersebut. Apa yang diteliti? Penelitian ini meneliti tentang ancaman-ancaman terhadap keamanan basis data, serta metode penanggulangan yang dapat diterapkan untuk melindungi data dari berbagai ancaman tersebut. Berbagai ancaman yang dibahas meliputi yang pertama, malware yang menyerang sistem komputer, gangguan pada sistem jaringan komputer, kerentanan dalam aplikasi database, kerentanan dalam kode atau program yang digunakan, kelalaian dari penggunaan dalam mengelola akses dan keamanan data. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan database. Yang kedua, mengidentifikasi metode dan teknik yang dapat digunakan untuk menangani ancaman keamanan basis data, serta memberikan panduan mengenai penanganan insiden keamanan basis data dalam organisasi. Dan terakhir yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data dalam sistem database.
Baik, metode penelitian ini yang digunakan metode dalam penelitian ini lebih cenderung studi literatur yang melibatkan analisis berbagai referensi yang membahas masalah dan solusi terkait dengan keamanan basis data. Beberapa konsep dalam metode yang dibahas mencakup otorisasi dan kontrol akses untuk membatasi siapa yang dapat mengakses database, enkripsi data untuk mencegah kebocoran data sensitif, penggunaan RAID, teknologi dan backup dan recovery untuk melindungi data dari kerusakan dan kehilangan. Dan yang terakhir, penanganan insiden menggunakan pendekatan proaktif dan sistematis. Kesimpulan pada jurnal ini, klasifikasi serangan berdasarkan komponen sistem informasi sangat membantu dalam identifikasi dan penanganan ancaman. Mitigasi yang diterapkan pada masing-masing komponen sistem informasi harus disesuaikan dengan jenis ancaman yang terjadi. Edukasi pengguna dan penerapan prosedur keamanan yang tepat sangatlah penting dalam mencegah serangan berbasis manusia seperti phishing dan social engineering. Dengan mengetahui model serangan dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat mengembangkan sistem informasi yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman yang ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.